Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Karena setiap orang yang berhak, dia punya hak untuk mendapatkan haknya. Jadi kalau ada orang memegang amanah tapi dia tidak menyampaikan kepada yang berhak, maka sesungguhnya dia telah berdosa. Sekarang kita banyak sekali melihat bahwa berita-berita tentang kehancuran bangsa kita hingga terlilit hutang sampai triliunan rupiah, ya, kasus BLBI, kasus Asabri, kasus hutan lindung dan seterusnya, itu adalah bukti-bukti penyimpangan terhadap amanah. Istilahnya wal-wal gedual, pagar makan tanaman, ya. Ada aspal diuntal, ada hutan ditelan, ada jembatan dimakan, ada minyak ditenggak, ada uang rakyat diembat, ya. Mengapa terjadi begitu? Karena orang takutnya hanya kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Sementara yang mengawasi manusia itu mereka kong kali kong. Tahu nggak kong kali kong? Kong kali kong apa? Kerjasama. Kong kali kong, mereka main jaipong, apa? Jatuh, apa? Jatuh tersungkur adu bokong. Artinya apa? Mereka berselingkuh antara yang mengawasi dan diawasi. Nah, ini bahayanya. Maka kata kuncinya adalah bagaimana mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang kiai yang ingin mengetahui bagaimana kualitas iman dan tauhid para santrinya. Ya, dipilihlah 10 santri yang sudah senior-senior. Ya. Mungkin kalau di sini ya Mas Sidon, Mas Supri gitu ya. Dipilih gitu ya. 10 santri yang senior-senior. Kiai ingin mengukur, menguji sejauh mana kualitas iman, kualitas pemahaman dan keterampilan mereka. Ya, dilakukan uji dengan menggunakan metode project, ya. Nanti kalau kelak kalian punya kesempatan kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya di Fakultas Keguruan, ya, maka akan diajari model pembelajaran project, ya, project based learning, ya. Jadi dalam hal ini, ya, kiai nampaknya sudah menguasai project based learning ini. Santrinya diberi tugas masing-masing untuk menyembelih ayam, ya. Ini tolong ayam disembelih di tempat di mana tidak ada yang menyaksikan, ya. Kemudian ini uang nanti kasihkan orang yang di jalan yang kamu temui. Ya, pendek kata 10 santri ini siap untuk menunaikan tugas dan amanah dari kiai, ya. Maka mereka ada yang mencari tempat yang sepi, disembelih di situ. Ada yang mencari tempat di hutan, disembelih di situ. Ada yang mencari tempat di gua, disembelih di situ, ya. Tapi satu santri ini ketika dia di tempat yang sepi mau nyembelih ini, ingat ayat yaitu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Terlintas ayat itu. Di mana saja kamu menghadap, sebenarnya kamu sedang menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala.
maka dia membatalkan untuk nyembelih. Wah, ini kita pasti ini disaksikan Allah ya. Kemudian santri ini udah deh, kalau gitu kita ke gua sajalah, ke gua ya. Maka dia ke gua ya. Di situ nggak ada orang yang lihat ya. Maka pada saat mau disembelih, dia ingat terlintas ayat walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada di benteng yang kokoh dan kuat ya. Maka dia juga kan terlihat. Maka nggak jadi disembelih ini. Santri ini kemudian membatalkan niat untuk menyembelih di gua itu. Maka dia cari di tengah kegelapan. Ya, teman-teman yang lain sudah pulang, dia belum ya, cari di kegelapan, di tempat yang gelap. Maka pada saat di tempat yang gelap, dia terlintas dalam pikiran, yaitu kamu tidak akan menjangkau ya, penglihatanmu tidak akan menjangkau Allah. La tudrikuhul absar. Ya, kamu tidak akan menjangkau daripada Allah. Tetapi Allah wa huwa yudrikul absar, tapi Allah menjangkau penglihatanmu ya. Itu menyebabkan santri itu bergetar hatinya ya. Wa huwal latiful khabir, dialah Allah yang maha lembut dan maha mengetahui. Maka akhirnya dia membatalkan juga untuk menyembelih di tempat yang gelap itu ya. Pendek kata, dia tidak jadi menyembelih karena dia tidak menemukan tempat yang mana tidak ada orang yang menyaksikan, tidak ada siapapun yang menyaksikan. Tapi Allah pasti menyaksikan. Dalam pikirannya, apa ada tempat yang Allah tidak menyaksikan? Maka kemudian dia pulang sambil mencari orang di jalan, mau menyerahkan uang untuk orang yang ditemui di jalan sesuai dengan amanahnya. Ternyata sepanjang dalam perjalanan dia tidak menjumpai orang. Maka ayamnya tidak jadi sembelih, uangnya wotoh gitu kan. Padahal dia telah ditunggu-tunggu oleh santri-santri yang lain dan oleh kiainya. Mereka semuanya dikumpulkan, kemudian ditanya satu persatu. Ini sudah tersembelih, kamu nyembelih di mana? Oh, di sana kiai, di hutan, nggak ada yang tahu. Ini kamu sembelih di sana? Oh, di sana kiai, di gua, nggak ada yang tahu. Gitu kan. Begitu seterusnya. Terakhir ditanya, kenapa kamu ini dibawa pulang lagi ayamnya? Maka dia balik tanya kepada Kiai, Kiai, apa ada tempat di mana tidak ada yang menyaksikan? Dia balik bertanya pada Kiai, bukankah di mana kita berada Allah pasti menyaksikan? Ainama takunu ya'lamullah. Di mana kita berada pasti Allah akan tahu, akan melihat. Begitu dikatakan oleh santri ini. Kemudian uang ini kok kenapa masih utuh? Wahai Yai, tadi Yai memberi amanah saya untuk memberikan kepada orang yang dijumpai di jalan. Saya tidak menjumpai orang di jalan, Yai. Maka saya tidak berhak untuk memberikan kepada siapapun karena tidak ada yang berhak menerima. Jadi saya mau berikan kepada siapa? Jadi ini nggak bisa saya bagikan karena nggak ada yang berhak menerimanya. Baru santri kemudian mengumumkan, kamulah yang lulus, kata Kiai. Inilah yang benar. Maka begitulah sesungguhnya kita belajar ya, kita dapat belajar kepada santri itu. Ternyata santri itu dia belajar pada matematika ya. Santri itu dia belajar pada matematika. Kenapa? Karena dia tahu ya, kalau suatu bilangan dibagi dengan 0
Hasilnya bagaimana? Suatu bilangan dibagi dengan 0. Itu seperti amanah tadi dia. Saya diberi amanah untuk menyampaikan kepada orang yang ditemui di jalan. Tapi ternyata apa? Tidak menjumpai orang di jalan. Maka bisa nggak uangnya dibagikan? Enggak. Dia tahu kalau suatu bilangan dibagi dengan 0 itu tidak bisa dilakukan, ya. Dalam bahasa lain tidak terdefinisi, ya. Kalau dia memaksakan untuk membagi, dibagikan kepada orang yang tidak sesuai dengan amanahnya, dia berdosa. Karena apa? Dia telah melanggar amanah itu. Maka dialah yang lulus, ya, dikasih nilai yang paling tinggi oleh kiainya. Itulah generasi masa depan. Anda adalah generasi yang jujur dan amanah. Di masa depan bangsa ini ada di pundak Anda. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk amanah. Amin ya rabbal alamin. Nun wal sekian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.